Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rangga Mahadi dengan NIM 210306179. Dan saya Nisa Amalia dengan NIM 210306014. Dengan saya Muhammad Farhan Ilmi Nasution dengan NIM 210306068. Kami dari PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini kami akan membuat video praktikum mengenai anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Tati Vidianasari, SPT FD. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang Ornithologus cuniculus atau kelinci yang berkelamin jantan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistematika pada kelinci. Kelinci berasal dari Kingdom Animalia, Superfilum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Logomorpha, famili Liporidae, genus Ornithologus, spesies Ornithologus cuniculus. Nah, kelinci terdiri dari yang pertama itu adalah caput yaitu kepala, yang kedua itu adalah kolum yaitu leher, dan yang ketiga adalah truncus yaitu badan. Dan kelinci ada juga ekstremitas liberae, yaitu kaki bagian depan dan kaki bagian belakang. Ada juga caudal, yaitu ekor. Seluruh tubuh kelinci tertutupi oleh rambut atau pilus. Nah, sekarang bagian caput. Pada caput terdapat 5 oris, yaitu merupakan celah antara kedua bibir. Nah, dibatasi oleh labium superior yaitu rahang atas dan labium interior yaitu rahang bawah. Nah, vibrissae merupakan kumis pada kelinci. Nares externus yaitu lubang hidung. Ini baru organus visus yaitu adalah indera penglihatan. Nah, di organon visus terdapat yang pertama bulbus oculi yaitu bola mata. Nih, yang kedua ada palpebra yaitu kelopak mata. Nah, setelah itu organon auditus yaitu indera pendengar. Terdiri dari pinnae telinga, terdapat auriculae daun telinga, lalu ada porus acoustitus externus yaitu lubang telinga. Nah, truncus terdiri dari toraks yaitu adalah dada, lalu ada abdomen yaitu adalah perut, lalu ada dorsum yaitu punggung, glutae itu pinggul, dan ada perineum yaitu adalah otot. Nah, organ yang melekat pada truncus ada anus, baru organ genitalia terdiri dari penis, orificium externa, dan scrotum. Ekstremitas liberae terbagi dua, ekstremitas cranialis yaitu ekstremitas yang melekat pada kranial atau kepala. Nah, terdiri dari brachium disokong oleh tulang humerus, lalu ada antebrachium disokong oleh tulang radius dan ulna, dan manus terdiri dari carpus, metacarpus, dan digiti. Nah, lalu ada ekstremitas caudalis, ekstremitas yang melekat ke caudal atau ekor, terdiri dari femur, terus pes terdiri dari tarsus, metatarsus, digiti, dan valvula sebagai penanda jejak. Saya akan menjelaskan bagian-bagian pencernaan. Yang pertama, capum oris. Pada capum oris terdapat dentis atau gigi. Nah, terdiri dari incisivus atau gigi seri. Yang kedua ada premolare, yaitu adalah geraham depan. Yang ketiga ada molar atau geraham belakang. Nah, kelinci tidak memiliki canisus atau gigi taring. Nah, karena gigi taring hanya terdapat pada hewan karnivora, yaitu hewan yang pemakan daging. Nah, pada
Lalu ada lingua atau lidah yang memiliki saraf pengecap. Kita masuk ke esofagus. Setelah dari esofagus kita masuk ke lambung atau ventriculus. Di ventriculus terbagi 3 bagian. Yang pertama ada cardia, yang kedua ada fundus, dan yang ketiga ada pylorus. Setelah dari lambung kita masuk ke usus kecil atau intestinum tenue. Yang pertama ada duodenum. Di duodenum ada pankreas. Setelah dari duodenum kita masuk ke jejunum. Setelah dari jejunum kita masuk ke ileum. Setelah dari ileum kita masuk ke usus besar. Di usus besar atau intestinum crassum terbagi menjadi 3 bagian. Terdapat 2 bagian yaitu ada haustra atau seperti gunung seperti ini, dan yang kedua ada lembah seperti lembah atau insecura. Setelah dari cecum kita masuk ke kolon. Setelah dari kolon kita masuk ke rektum. Setelah dari rektum kita masuk ke anus. Sekarang saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada kelinci. Sistem pencernaan pada kelinci dimulai dari cavum oris atau mulut. Cavum oris merupakan tempat karbohidrat dicerna pertama kali, di mana di cavum oris ini makanan dikunyah dengan bantuan dentis atau gigi. Pada cavum oris terdapat beberapa enzim yang telah diproduksi di kelenjar air liur. Yang pertama, enzim petialin yang berfungsi sebagai memecah karbohidrat menjadi glukosa. Lalu ada enzim lipase yang berfungsi membantu proses penyerapan lemak di lambung dan di intestinum tenue atau usus halus. Lalu ada enzim lisozim yang berfungsi melindungi atau melumpuhkan kuman maupun bakteri pada rongga mulut. Lalu ada enzim haptokorin yang berfungsi untuk proses penyerapan vitamin B12 dan melindungi vitamin B12 dari kerusakan pada asam lambung. Setelah makanan dicerna di mulut, kemudian makanan masuk melalui eksofagus lalu dibawa ke lambung untuk dicerna, di mana lambung atau ventriculus ini merupakan tempat proses terjadinya protein dicerna pertama kali, di mana di lambung memiliki beberapa enzim, yaitu yang pertama enzim gastrin yang berfungsi merangsang produksi asam lambung. Lalu yang kedua, enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Lalu yang ketiga, enzim mucin yang berfungsi melindungi dinding lambung. Lalu ada HCl yang berfungsi memecah protein, melawan virus maupun bakteri, serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Setelah makanan dicerna, lalu diserap di intestinum tenue atau usus kecil, terutama di bagian duodenum, diserap melalui jonjot usus atau mikrofili yang terletak pada intestinum tenue atau usus kecil, lalu masuk ke peredaran darah, kemudian dimetabolisme di hepar atau hati. Intestinum tenue menyerap nutrisi yang ada pada makanan. Setelah makanan tadi dicerna di intestinum tenue atau usus kecil, sisanya yang belum dicerna akan masuk ke dalam cecum, di mana pada cecum kelinci ini terdapat banyak mikroba. Oleh karena itu, kelinci disebut sebagai fermatoseca, yaitu memanfaatkan mikroba sebagai tempat fermentasi. Yang difermentasi yaitu serat kasar. Air dan vitamin yang ada pada serat kasar akan difermentasi di cecum tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pencernaan tambahan pada kelinci. Yang pertama ada glandula saliva, yaitu kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara pada rongga mulut. Lalu ada hepar atau hati yang terletak di dekat diafragma sebelah dexter ventriculus yang menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus ke kantung empedu. Lalu yang ketiga ada vesika velea atau kantung empedu yang berfungsi sebagai penyimpanan cairan empedu yang telah diproduksi di hepar atau hati. Lalu yang terakhir ada
pankreas yang terletak di duodenum, yaitu pars ascendens dan pars descendens, yang menghasilkan dua macam getah, yaitu enzim dan hormon. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada kelinci. Sistem pernapasan pada kelinci dimulai dari nares externus atau lubang hidung, lalu ke kafum nasi atau rongga hidung yang dibatasi oleh septum nasi atau sekat rongga hidung, lalu ke nares internus yaitu penghubung antara rongga hidung dengan rongga mulut, lalu ke glotis. Setelah itu ke trakea, yaitu tersusun dari anulus trachealis yang merupakan cincin tulang rawan, lalu ke bifurcatio trachealis yang merupakan percabangan trakea, lalu ke bronchus yang merupakan cabang ke paru-paru yang terdiri dari sinister dan dexter, lalu ke pulmo atau paru-paru. Fungsi pulmo atau paru-paru yaitu mengolah udara yang masuk ke tubuh dan memisahkan antara oksigen dengan karbon dioksida. Pulmo terbagi menjadi dua, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister terdapat dua lobi, yaitu lobus superius dan lobus inferius. Pulmo dexter terbagi menjadi tiga lobi, yaitu lobus superius, yang kedua lobus medianus, dan yang terakhir lobus inferius. Di sini kami akan menjelaskan tentang traktus urogenital. Yang pertama ada sistema urinaria, yaitu ren atau ginjal. Sepasang bentuk seperti kacang, warnanya merah, dibungkus oleh kapsula renis, berfungsi menyaring darah dan membuang racun yang ada dalam tubuh melalui urin. Yang kedua ada ureter, yaitu saluran keluar dari urin. Yang ketiga ada vesika urinaria, yaitu kantong kemih, yaitu yang berwarna kuning seperti ini. Yang keempat ada uretra, saluran tempat mengalirnya urin dari kantong kemih sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistema genital. Di sistema genital terdapat testes yang berwarna putih, terdapat pada skrotum. Peristiwa turunnya testes dari rongga perut ke dalam skrotum disebut dengan descensus testicularium. Nah, epididymis terdapat penyimpanan sperma sementara. Nah, bagian-bagiannya terdapat yang pertama caput epididymis bagian kranial, yang kedua caput epididymis bagian medial. Nah, yang ketiga caput epididymis bagian kaudal. Nah, yang keempat ada ductus deferens, saluran halus dari testes menuju caput epididymis. Nah, yang kelima ada ductus ejaculatorius, yaitu saluran ejakulasi bermuara pada dinding dorsal dari uretrae. Nah, yang keenam ada colliculus seminalis. Sistem saraf pusar pada kelinci terdiri dari hemisfer cerebri, visceral longitudinalis cerebri, lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri, lalu ada giri, lekukan pada permukaan cerebrum, lalu ada sulci, lekukan pada permukaan cerebrum, lalu ada cerebellum, lalu yang terakhir ada medulla oblongata. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada kelinci. Sistem sirkulasi terjadi di jantung. Prosesnya yaitu darah yang mengandung oksigen. Di sini tuh dia dilambangkan sebagai warna merah akan masuk ke pulmo atau paru-paru dan akan disaring oleh pulmo. Darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri melalui pembuluh darah vena. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri. Darah akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, maka darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan, lalu menuju bilik kanan. Di antara serambi kanan dan bilik kanan
terdapat 3 lubang ataupun 3 katup, maka darah sudah sampai di bilik kanan. Nih, di bilik kanan, maka akan dialirkan menuju pulmo atau paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah dibersihkan di pulmo. CO2 ataupun karbon dioksida dibuang melalui udara atau keluar lewat mulut. Lalu hidung menghirup oksigen untuk dimasukkan kembali ke pulmo atau paru-paru, dan begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya yaitu seluruh pembuluh darah vena mengandung darah kotor atau karbon dioksida kecuali vena dan pulmonalis. Dan seluruh pembuluh darah arteri mengandung darah bersih atau oksigen kecuali arteri pulmonalis. Kelinci merupakan hewan pseudoruminan, yaitu mirip dengan ruminansia. Karena kelinci melakukan proses kopropagi, yaitu di mana kelinci akan menghisap ekskreta lembutnya lalu akan menelan kembali ke mulutnya. Ekskreta lembut kaya akan mikroba yang telah dicerna di sekum lalu akan masuk kembali ke mulutnya pada malam hari. Di mulut bertemu dengan enzim yang berperan sebagai memecah karbohidrat menjadi glukosa lalu masuk ke esofagus, ventriculus, lalu ke intestinum tenue, lalu keesokan paginya kelinci akan mengeluarkan ekskreta keras. Sekian video yang telah kami buat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Tati Widianasari SPTMP yang telah membimbing kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.